Sebelum alam semesta ada, Allah ada di mana? Ini pertanyaannya, sebelum alam semesta ada, Allah ada di mana? Saya jadi ingat pernyataan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahwa kita sebagai hamba Allah cukup mengimani, meyakini yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak perlu untuk memikirkan terlalu dalam yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pikiran kita tidak akan sampai. Maka perintahnya adalah berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Saya dulu juga pernah ditanya, pertanyaan yang saya simak waktu itu lebih dahsyat dari ini. Dia bertanya, pertanyaannya seperti ini. Satu saat ada jamaah bertanya, Allah itu maha kuasa tidak? Kalau Allah itu maha kuasa, mungkin tidak Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah, lalu berkelahi melawan Allah dan Allah kalah? Ini sik takon kok ya aneh-aneh wae. Baik. Maka pripun, Pak? Bukan, beliau hanya membacakan. Baik. Jadi intinya kalau sudah menyangkut zat Allah itu kita imani. Tidak boleh kita mengada-adakan atas Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Apalagi kemudian iftara 'alallahil kadzibah. Tidak perlu membuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pertanyaan yang semacam ini itu dapat mengarahkan kepada kekufuran. Karena begitu akal tidak menjangkau, naudzubillah, ini bisa mengarahkan pada kekufuran. Maka kapan saja muncul pertanyaan yang aneh tentang zat Allah, fasta'id billah, hendaknya berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau muncul pertanyaan seperti itu, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jangankan yang terkait dengan zat Allah, kita memikirkan teknologi saja karena bukan bidang kita tidak nyampai. Kita itu tahu banyak tentang sesuatu yang kita pelajari, tetapi kita hanya tahu sedikit tentang sesuatu yang tidak kita pelajari. Bapak Ibu yang paham tentang IT itu kalau cuma ngutek-utek software gampang, tapi kita yang tidak paham sedino gembrobios ora dadi. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmunya. Itu masih menyangkut makhluk, itu saja kita terbatas. Ada orang yang mumpuni di satu bidang, belum mumpuni di bidang yang lain. Dia paham IT, paham elektronik, tapi begitu pasang bangunan begitu ya mumet dia. Kenapa? Bukan ahlinya, bukan bidangnya. Kita memikirkan bagaimana gedung tertinggi di Dubai, Burj Khalifa itu kok bisa sampai di atas awan, pondasine sepiro, sik masang biyen sopo, le ngecat kepiye. Itu kita sudah bunek. Kenapa? Bukan bidang kita. Apalagi kita mau berpikir tentang zat Allah, maka alam pikiran kita tidak akan sampai. Maka fikirkanlah tentang makhluk, jangan berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imanilah dalil-dalil yang sampai kepada kita, baik itu masuk akal atau tidak masuk akal, asal dalil tersebut dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka hendaknya kita terima, sami'na wa ata'na, atas apa yang dibawakan oleh Al-Quran kita imani,
atas apa yang dibawakan oleh hadis Nabi dalam hadis yang sahih, kita imani dan kita membenarkan. Tetapi sesuatu yang tidak disampaikan di dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak disampaikan oleh hadis Nabi SAW, maka kita tidak perlu berangan-angan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak perlu memikirkan Allah ada di mana ketika alam semesta raya ini belum diciptakan. Nah, kita cukup mengimani Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, fa'alul lima yurid. Allah itu fa'alul lima yurid, melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, fa'alul lima yurid. Jadi Allah itu punya kehendak, maka kehendak Allah itu tidak didikte oleh siapapun. Dan ketika kita tidak punya ilmu tentangnya, maka tidak perlu berangan-angan ke sana. Maka atas pertanyaan tadi saya jawab, karena pertanyaannya adalah di mana Allah ketika alam semesta raya ini belum diciptakan, ketika makhluk belum diciptakan. Jawaban saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab.